Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Hidup yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah atau dimanapun pada pagi hari ini. Shalom. Saya mengajak kita untuk segera mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Semua baik-baik? Ada sukacita? Sekalipun mungkin keadaan kita tidak selalu baik, tapi Mazmur Daud katakan, dalam keadaan apapun, badanku, tubuhku bisa habis, namun Tuhan adalah bagianku, kata Daud. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sama-sama, yuk kita menghadap Tuhan, persiapkan hati, kita mengambil sikap saat duduk bersama-sama di hadapan Tuhan. Dipersilakan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dan salam damai sejahtera dari Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita semua. Amin. Tuhan, di dalam segala keadaan kami pada pagi hari ini, di hari Sabat-Mu atau hari yang khusus, Engkau sudah ciptakan bagi kami datang, memberi waktu kami yang terbaik, menghadap Engkau, bersyukur, lalui pujian, penyembahan, dan hidup kami, serta berserah, dan juga akan mendengarkan firman-Mu, dikuatkan, ditegur, dan diubahkan. Kami menyerahkan setiap hal yang kami lakukan dalam ibadah kami pagi hari ini, Bapa, ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kita ungkapkan syukur di hadapan Tuhan, kita katakan segala pujian bagi Tuhan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus kita. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah puja bagimu, Kaulah mulia dan syukur bagimu. Sekali lagi kami menyerahkan semua yang akan kami lakukan, pujian kami ya Tuhan, penyembahan kami, ajar kami melakukan semua ini sebagai bentuk penyerahan diri dan ungkapan hati bersyukur yang tulus dari hati kami yang paling dalam, tanpa motivasi-motivasi yang lainnya. Karena atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi saya mengajak setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan atau membacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan dengan penuh pemaknaan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali saya mengajak kita mengungkapkan pengagungan kepada Tuhan. Melalui pujian kita mau katakan bersama-sama, Tuhan Kau yang terbesar. Kasih-Nya pada kita rela untuk disalibkan, Kau patahkan segala dosa, bangkit dan berkemenangan. Yesus Kristus telah
Amin, saudara. Kristus layak ditinggikan atas segala perbuatan, kasih, pengorbanan, dan sampai hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Yohanes. Sebelumnya, sekali lagi kita akan menaikkan pujian, persiapkan hati kita menjadi tanah yang siap untuk ditaburi firman Tuhan pada hari ini. Kita naikkan pujian di tengah-tengah kesulitan kita. Nyatakan Tuhan sebagai Immanuel yang hadir dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Yang selalu menguatkan ketika kita berserah dalam segala kesulitan kita. Kita naikkan pujian kita, Immanuel.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hari demi hari dapat kami lalui dan banyak hal yang Tuhan boleh izinkan untuk kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan. Biarlah kiranya melalui apapun yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami terus senantiasa bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik senantiasa selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu. Di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Supaya ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh memahami dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Juga untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan, bahkan memakai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, mari sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Salam, boleh lambaikan tangannya yang di rumah, yang di gereja. Kalau suara saya terdengar jelas, karena saya tidak bisa melihat Bapak Ibu dari sini. Selamat merayakan hari ulang tahun NKRI Bapak Ibu. Kita puji Tuhan, sudah memasuki tahun yang ke-76. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Semua ini dapat terjadi, dapat kita rasakan adalah berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi kadangkala sebagian orang mengatakan, di tahun dari 2020 hingga 2021, bangsa Indonesia kembali dijajah. Tentunya adalah dengan datangnya wabah COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita. Hal ini menjadi pergumulan bersama bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ketika kita berbicara di bulan Agustus ini tentang kemerdekaan, kita pun diingatkan tema satu bulan kita adalah tentang kemerdekaan. Dan hari ini secara khusus tema kita adalah merdeka dari dosa perkataan. Nah, artinya kalau merdeka dari dosa perkataan, tentu 76 tahun atau lebih kita bagaimana dengan perkataan kita. Tetapi hari ini kita bersama-sama mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, silahkan memperhatikannya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, saya akan bacakan bagi kita demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu, ini suatu landasan untuk perenungan kita hari ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya pernah mengalami sakit ya, suatu ketika saya pulang dari gereja, itu kejadiannya hari Sabtu, udah beberapa tahun yang lalu. Nah, saya mengalami sakitnya luar biasa, yaitu ketika saya bangun tengah malam, badan saya gatal-gatal semuanya. Saya pikir kenapa? Saya nyalakan lampu di kamar kos saya. Setelah saya lihat, wah semua sekujur badan saya bentol-bentol. Saya pikir nyamuk ini gigitnya. Saya cari nyamuk di kamar saya karena kamar kos itu kecil. Jadi saya kalau banyak nyamuk saya suka tepak-tepakin itu karena gampang dicarinya, kamarnya kecil. Nah, tapi enggak ada nyamuknya di situ.
Saya heran, kenapa bisa terjadi begini? Lalu saya coba istirahat. Ternyata tidak bisa tidur satu malam itu. Waduh, saya pikir gimana besok beribadah. Tapi lihat jam sudah jam 2:30. Panasnya luar biasa, gatal-gatalnya luar biasa. Saya lihat di cermin, wajah saya bengkak-bengkak. Waduh, ini luar biasa. Nanti saya baru pernah mengalami sakit yang begitu. Lalu keesokan harinya, waduh, enggak bisa saya datang ke gereja. Karena wajah saya bengkak-bengkak, badan saya juga bengkak-bengkak. Saya tahan sampai tengah hari. Kok gatal-gatalnya enggak hilang-hilang. Kok masih ada terus-terus di badan saya. Kenapa dalam hati? Sampai besok paginya, tetap yang sama. Wah, saya pikir ini enggak betul lagi. Saya harus pergi ke dokter. Saya pergi ke satu rumah sakit, satu klinik yang ada di daerah Cibadak. Ketika saya ketemu dengan dokternya mengatakan, sakit apa Pak? Oh, saya bilang, nggak tahu, sakitnya luar biasa, gatal-gatal badan saya. Silakan berbaring, dia bilang. Saya baring, lalu dia bilang, silakan buka mulutnya, coba perlihatkan lidahnya. Saya kaget kok, oke saya ikutin begitu. Jadi dokternya senterin lidah saya. Sudah itu dia lihat tangan saya. Sudah silakan duduk, dia bilang. Sudah itu dia tanya-tanya sebentar. Saya bicara ke dokternya. Dok, kenapa yang diperiksa lidah saya? Kan yang gatal-gatal itu badan saya, dok. Saya bilang. Dokternya hanya senyum Bapak Ibu. Dia bilang begini. Lidah itu bisa tahu penyakit seseorang. Karena lidah dapat digunakan untuk diagnosa sebuah penyakit. Nah, Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Ternyata dokter hanya bisa melihat dari lidah. Dia bisa mendiagnosa penyakit seseorang. Nah, artinya Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan dari lidah. Seseorang dapat mengetahui tentang bagaimana kesehatan jasmani seseorang. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian seseorang. Dari lidah seseorang dapat diketahui bagaimana kehidupan kerohaniannya. Wah, ini orang yang takut akan Tuhan. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Wah, ini orang yang masih belum mengenal Tuhan. Kadang-kala hal ini dapat menjadi satu tolak ukur di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu yang kita bayangkan adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang semuanya baik. Itu yang kita harapkan. Nah, tetapi sesuatu yang kita harapkan itu, terlebih di dalam perkataan, adalah sesuatu yang kadangkala bertolak belakang. Sebagaimana menjadi murid-murid Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Saya pernah ketemu dengan salah satu seorang keluarga. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang luar biasa Bapak Ibu. Karena dia memiliki kebun binatang di rumahnya. Wah, dengar kebun binatang luar biasa ya. Pasti orang kaya Bapak Ibu ya. Dia memiliki kebun binatang di rumahnya. Bahkan di rumahnya tidak perlu menggunakan pengeras suara. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Jadi keluarga ini ketika dia ada perbedaan pendapat. Ketika ia tidak sama dengan anaknya. Apa yang menjadi keinginannya. Wah, mereka ributnya luar biasa. Semua nama-nama binatang disebutkan di rumahnya. Semua yang ada di hutan dibawa ke rumahnya. Bapak Ibu mengerti ya maksud saya. Perkataannya. Apa yang dikeluarkannya. Nama-nama binatang. Itu yang disampaikannya kepada anak-anaknya. Kepada istrinya. Bahkan Bapak Ibu kalau dia marah. Ini beda rumah. Bisa sampai 4 rumah. Suaranya masih kedengaran. Luar biasanya keluarga ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Hal itu terus menerus terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ketika anak tertuanya menikah, ia punya anak lagi.
anaknya pun melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Cuma dikasih Tuhan, apakah mereka orang yang sudah mengenal Tuhan? Apakah mereka orang Kristen? Ya, mereka orang Kristen. Ini satu hal yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi kenapa sampai hal ini terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen? Mungkin saat ini kita pun masih ada yang bergumul dengan hal ini. Bahkan mungkin masih ada terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Lalu apa yang salah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Jika demikian, apa yang patut kita pelajari? Dan apa yang harus berubah di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kadangkala kita mendengar satu pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Ini adalah satu sindiran yang sangat luar biasa bagi setiap orang. Karena yang dikatakan mulutmu harimaumu, bukan mulutmu madumu, tetapi mulutmu harimaumu. Ini bukan satu sindiran yang manis didengar, bukan satu sindiran yang enak kita dengar, tetapi satu sindiran yang sangat luar biasa, mengerikan di dalam kehidupan banyak orang. Kenapa bisa sampai terjadi hal ini? Cuma dikasih Tuhan, ada seorang penulis buku yaitu Perang dengan Kata-kata yang ditulis oleh Paul David Tripp. Jadi dia mengatakan demikian. Kata-kata yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan kasih dan damai sejahtera, ini justru mendatangkan banyak luka dan kehancuran. Kenapa hal ini terjadi, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Di dalam bukunya menceritakan bahwa pada mulanya manusia itu dapat berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi yang indah, komunikasi yang baik, yang menuruti kata-kata Allah. Tetapi ketika manusia itu menuruti apa yang disampaikan oleh iblis, maka kata-kata yang dikeluarkan pun hancur. Semua kata-kata pun tidak ada yang baik. Semua kata-kata tidak ada yang membangun. Tidak ada yang memuji Tuhan. Ini satu kehancuran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Dan hal ini selalu ada di dalam natur dosa setiap orang dan siapapun orang itu. Bagaimana hal ini dapat terbebas? Bagaimana kita dapat hilang di dalam peperangan ini? Bagaimana kita dapat hidup yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita sendiri dengan kekuatan kita tidak mampu untuk terus dapat berubah, untuk terus dapat bertumbuh, untuk terus dapat membangun saling menasihati yang baik di dalam kata-kata kita. Karena pada dasarnya semuanya rusak oleh karena dosa. Tetapi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, patut kita syukuri bahwa tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati dan telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kita terbebas daripada dosa itu. Bahkan perkataan pun menjadi perkataan yang berubah, perkataan yang berbeda. Semua ini berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kemerdekaan itu hanya dilakukan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga mengubah kehidupan setiap orang. Sungguh kita patut bersyukur Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang-orang percaya. Tetapi masih adakah perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak baik? Masih ada Bapak Ibu. Karena di dalam kehidupan kita ada natur dosa yang terus-menerus selalu mendorong kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya, Tuhan menolong kita. Namun pertanyaannya, maukah kita berubah? Maukah kita
dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ini menjadi satu pertanyaan di dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponi kasih Tuhan atas kehidupan kita? Jika demikian, apa artinya sebuah perkataan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Di dalam bacaan kita hari ini mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata ini menggunakan sebuah kata sapros, yaitu dia muncul beberapa kali di dalam Injil, kitab-kitab Injil. Kata ini tuh digunakan untuk menggambarkan satu buah. Bahkan kata ini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambar ikan. Ya. Ikan itu bukan ikan yang segar, ikan yang baik, tetapi ikan yang sudah busuk, ikan yang tidak bisa dimakan lagi. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Apa kaitannya dengan sebuah kata-kata? Hal ini menggambarkan bahwa sesuatu yang baik tidak mungkin bisa dimakan. Sesuatu yang busuk tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan berkat jasmani kita. Demikian juga dengan sebuah kata-kata. Tidak mungkin sesuatu yang tidak baik dapat mengubah seseorang. Lalu kata ini juga dikatakan adalah sebagai sebuah untuk mengatakan sebuah perubahan. Dan jika kita melihat kata ini dirujuk dengan mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Kenapa hal ini sesuatu dikatakan tidak berguna? Jika kita tahu bahwa hal itu tidak berguna, kita tidak mungkin memberikan hal itu kepada orang lain. Bahkan hal ini juga merujuk satu hal, yaitu untuk menolong orang lain. Memberkati orang lain. Kita tahu bahwa orang lain butuh kehidupan kita. Maka kita hadir untuk hal itu. Nah, kata-kata itu menggambarkan hal demikian di dalam ayat ini. Nah, apa artinya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Perkataan itu digambarkan adalah untuk membangun. Kadang-kala di sekitar kita, bahkan keluarga kita, rekan-rekan kita, membutuhkan satu dorongan, membutuhkan satu kekuatan, yaitu melalui kata-kata kita. Kadang-kala lagi sedih, kadang-kala lagi berduka, bahkan kadang-kala ketika kita menanyakan kabar, itu menjadi satu sentuhan bagi banyak orang yang senantiasa dapat saling membangun, yang dapat senantiasa saling memberikan kekuatan. Dan kata-kata ini juga dikatakan bermanfaat, yaitu sesuai kebutuhan dan keperluan. Jadi artinya ketika seseorang menggunakan perkataan, maka kita harus perhatikan apakah yang kita sampaikan sudah saling membangun, ataukah sesuai dengan tempatnya, ataukah sesuai dengan yang orang lain perlukan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu. Suatu kali seorang lalu dia bertemu dengan teman-temannya. Dia tanya, wah kamu masih hidup? Saya kira sudah tidak lagi. Dia bilang begitu. Kadang-kadang kita berpikir itu sebuah gurauan, sebuah candaan. Tetapi kadang-kadang kita lupa segala sesuatu yang kita sampaikan itu adalah menghancurkan seseorang. Ini menjadi satu hal pergumulan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Lalu apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita bersama-sama pikirkan? Apa yang harus bersama-sama kita harus rubah di dalam kehidupan kita? Apa yang harus bersama-sama kita sadari sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Pernah ketemu sapi Bapak Ibu? Pernah? Pernah ketemu sapi?
Pernah diseruduk sapi? Pak Dinda ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Nah, dikasih Tuhan. Nah, di tahun 2019 di Blitar itu pernah terjadi satu hal yang mengejutkan. Bahkan sampai sempat masuk berita. Karena seseorang meninggal karena seruduk sapi. Nah, hal itu terjadi kapan Bapak Ibu? Hal itu terjadi ketika mau pelaksanaan Hari Raya Kurban. Ya, jadi yang petugas untuk menyembelih sapi ini untuk kurban, dia ada di sekitar sapi itu. Waktu dia mau menyembelihnya, tiba-tiba ikatan sapi itu lepas. Lalu sapi itu, dia memberontak luar biasa. Dia serang sana sini, dia lakukan satu hal yang luar biasa mengerikan. Dan satu orang yang terlibat di dalam mau memotong sapi itu pun meninggal. Tetapi dia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Sapi dapat terjadi begitu frontalnya kepada orang-orang di sekitarnya. Karena tidak ada yang mengekangnya. Karena tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang dapat menjadi pembatasnya. Demikian juga dengan perkataan kita Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kadangkala kita tidak ada yang dapat mengekang perkataan kita. Tidak ada yang dapat menahan apa yang kita mau sampaikan. Kita dengan sangat mudah berkata-kata. Kita dengan sangat mudah mengucapkan apa yang kita ingin. Kita dengan sangat mudah mengeluarkan hal-hal yang kadangkala kita lupa menyakiti orang. Dan Tuhan dalam Yakobus 1:26 mengatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini sesuatu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Kadangkala kita berpikir perkataan ini sesuatu yang mungkin tidak berarti. Tetapi ternyata memiliki sebuah dampak, memiliki sebuah pengaruh yang besar atas kehidupan kita. Bahkan jangkauannya bukan hanya sebatas kita jatuh di dalam dosa, tetapi kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ini yang patut kita bersama-sama pikirkan. Hal pertama yang harus kita pikirkan adalah mengekang lidah kita, mengekang perkataan kita. Yang kedua adalah tentang seorang kelinci dengan kura-kura. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton sinetronnya? Pernah? Kira-kira antara kelinci dengan kura-kura siapa yang menang? Wah, silakan Bapak Ibu di rumah boleh jawab, tapi tidak ada hadiah ya mumpung 17 Agustus. Kira-kira siapa yang menang Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Hah? Kura-kura yang menang? Masa kura-kura? Yang menang kelinci lah. Kan kelinci larinya lebih cepat daripada kura-kura. Siapa yang menang kira-kira? Oke. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kelinci ini larinya sangat cepat. Kura-kura 10 langkah, kelinci bisa sampai 50 langkah. Itu bandingannya. Nah, ini suatu cerita ya. Ini sebuah cerita. Jadi cerita ini adalah antara kelinci dengan kura-kura. Mereka bertanding begitu. Bertanding lari. Wah, ini satu hal yang mustahil. Pasti tidak mungkin. Pasti yang pemenangnya adalah kelinci. Karena kelinci begitu lincahnya dia lari. Apakah kura-kura tidak berani menanggapi tantangan itu? Dia berani Bapak Ibu. Lalu dia berani dia lawan kelinci itu. Kelincinya kura-kura berjalan 10 meter. Kelincinya sudah hilang tak kemana Bapak Ibu ya. Dan tidak kelihatan lagi, belakangin kelihatan lagi begitu. Saking cepatnya dia berlari. Lalu di tengah jalan, kelinci itu melihat, wah ada wortel di situ, ada kebun wortel. Dia tergoda, dia makan wortelnya banyak. Kan lagi, rasanya ngantuk sekali. Lalu ada pohon besar,
Udah istirahat dululah di sini. Kan saya larinya cepat. Nanti sebelum sampai saya sudah bangun, saya lebih cepat lagi daripada kura-kura. Kelincinya berpikir begitu. Nah, kura-kura ini dia lambat sekali jalannya. Pelan, 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 pelan. Dia lihat di samping jalan, kelincinya tertidur. Kelincinya tidak tahu, kura-kuranya lewat. Dan Bapak Ibu tahu pemenangnya adalah kura-kura. Nah, kenapa sampai hal itu terjadi, jemaat dikasih Tuhan? Kelinci lupa bahwa ia mempunyai satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi dia lupa bahwa dia ceroboh. Dia tidak sungguh-sungguh. Tetapi kura-kura meskipun lambat, tetapi ia terus bertekun. Ia mau terus senantiasa berjuang. Demikian juga di dalam perkataan kita. Firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kita cepat untuk berkata-kata atau lambat untuk berkata-kata? Yo, kita tanya lagi ya, boleh? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, saya mungkin setengah-setengah lah Pak. Saya mungkin lambat juga, mungkin cepat juga, tergantung sikon. Kadang orang berkata begitu. Ya, kalau sikon keadaan saya baik, keadaan saya lagi banyak duit, baru habis gajian, semuanya baik kata-kata saya. Tetapi keadaan saya lagi kurang baik, ya beda cerita lah Pak. Kadang-kala juga kalau lagi di rumah pun begitu. Kalau lagi saya nggak mood, wah saya frontalnya ngomong dengan anak-anak saya. Tergantung situasi Pak. Apakah begitu Bapak Ibu? Jemaat dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus mengatakan, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa hal ini ditekankan sesuatu yang sangat luar biasa? Kita harus perhatikan. Karena dengan kata-kata, mulut kita dapat mengatakan satu berkat, memuji Tuhan. Tetapi dengan kata-kata, kita dapat mengutuk Allah. Dengan kata-kata, kita dapat membunuh seseorang. Melalui karakter. Dengan kata-kata, dapat merubah kehidupan seseorang. Bahkan menentukan kehidupan seseorang. Maka ini sesuatu hal yang tidak bisa diremehkan di dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yakobus 1 mengatakan, lambatlah untuk berkata-kata. Artinya adalah berpikir dahulu. Apakah yang mau disampaikan sesuatu yang membuat orang lain menjadi baik, ataukah membuat orang lain menjadi sebaliknya. Berpikir terlebih dahulu. Apakah yang mau kita sampaikan memberkati orang lain, ataukah sebaliknya. Ataukah memuji Tuhan, ataukah mengutuk Tuhan. Ini satu hal yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Boleh dibantu? Saya mau mengakhiri perenungan kita Bapak Ibu. Saya menyediakan 2 gelas kopi di sini. Tadi saya cerita dengan Pak Regen. Pak Regen mau minum kopi enggak habis ini Pak Regen? Saya sudah sediakan di sini. Sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Saya di sini punya 2 cawan ya, 2 gelas. Ini gelas sloki, gelas yang kecil. Nah, dan satunya adalah gelas yang jumbo. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Ada 2 gelas. Nah, saya mau tanya, kalau saya kasih pilihan, Bapak Ibu mau pilih gelas yang jumbo atau gelas yang ukurannya double S-nya banyak sekali yang kecil? Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yo, silakan. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Mau pilih yang kecil? Waduh, wah, ini enggak ada yang suka double L atau XL.
Iya. Kalau yang rekan-rekan ada di sini, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan di rumah, pilihnya yang kecil. Nggak tahu kalau jemaat yang di rumah pilih yang mana? Oh, mungkin karena saya kasih gelas yang kecil ya. Coba saya kasih kalau yang besar. Nah, kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Masih pilih yang kecil? Yang di gereja masih pilih yang mana? Yang jumbo. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ini peti kopi tentu senangnya yang jumbo-jumbo ya ini. Karena mungkin udah habis, kita bisa simpan lagi lah buat nanti begitu ya. Apalagi kalau kita pergi ke Starbucks Bapak Ibu. Satu kopi harganya luar biasa. Ya sayang kalau kita harganya sama, tapi dari isinya lebih kecil ini. Nah, saya mau kasih sesuatu ya. Bapak Ibu tolong lihat. Ya. Boleh dibantu Tan? Oke. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ini ada 2 gelas ya, yang berisi sama. Dan ini nilainya sama. Kira-kira kalau saya tadi sebutkan nilainya sama, harganya 100.000, pasti kita pilih yang besar kan? Betul? Nggak mungkin 100.000 kita beli kopi cuma begini, betul nggak ya? Nggak mungkin ya. Saya pikir ini mustahil. Nah, tetapi Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kedua hal ini itu mempunyai satu gambaran yang berbeda. Ya. Di dalam kehidupan setiap orang, bahkan kita pun tentu memilih sesuatu yang sudah besar. Sesuatu yang sudah sangat jelas mempunyai satu nilai yang lebih. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kadangkala ketika kita berpikir kita sudah luar biasa. Kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Kita sudah terlibat di dalam beri persembahan. Begitu banyaknya kita ke gereja. Tetapi kita lupa berpikir. Akhirnya kita sudah cukuplah sampai di situ. Semuanya. Tetapi apa bedanya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Dengan sebuah gelas. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Gelas kecil ini meskipun kecil isinya. Tidak bisa berbagi 10 orang. Tetapi ketika gelas ini terus diisi, terus diisi, terus diisi, terus diisi, terus diisi. Apa yang terjadi? Kira-kira mana yang jadi berkat Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan? Apakah gelas yang sudah besar ataukah yang kecil? Tentu yang jadi berkat adalah gelas yang kecil. Kenapa? Karena gelas yang besar dia berhenti hanya di sini. Tetapi gelas yang kecil dia tidak berhenti hanya sebatas di situ. Inilah satu gambaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa kadang-kala kita lupa di dalam diri kita kita suatu perubahan hidup. Kadang-kala kita berpikir cukuplah, ndak usah lagi datang beribadah. Cukuplah, ndak usah lagi berdoa. Cukuplah, ndak usah lagi baca firman Tuhan. Sebab apa itu cerita? Saya sudah tahu. Oh, kita sama seperti gelas yang besar. Kita hanya sebatas hidup kita di situ. Tetapi tidak menjadi berkat. Karena kita tidak mau diperbarui di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Matius 12:34 mengatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Maka apa yang kita pendam di dalam diri kita, itu yang keluar di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita sampaikan dengan istri kita, yang kita sampaikan dengan anak-anak kita, kita sampaikan dengan rekan-rekan pelayanan kita, kita sampaikan dengan pegawai kita, kita sampaikan dengan masyarakat di sekitar kita, itu meluapkan apa yang tertanam di dalam diri Bapak Ibu jemaat dan saya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan,
biarlah kita pun mau terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau memiliki hati yang lembut, sikap diri yang rendah hati untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga sebagaimana firman Tuhan di dalam ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Biarlah Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, melalui perenungan hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan bahwa kita sudah merdeka dari dosa perkataan, dan apapun yang kita sampaikan itu mengandung satu kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kehidupan orang lain pun boleh melihat, boleh merasakan bahwa ada Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dan kita pun dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya ajak setiap kita untuk bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita bersama-sama mendengar bahwa perkataan begitu luar biasa berbahaya, tetapi begitu luar biasa dapat memberkati, bahkan dapat mengubah kehidupan seseorang. Bagaimana dengan perkataan yang kita keluarkan hingga sampai hari ini di sepanjang hidup kita? Sudahkah kita mau menyesali semua itu? Sudahkah kita mau bertekad bersama-sama berubah? Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita ingat Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, membebaskan kita. Pembebasannya bukan hanya di dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita, tetapi pembebasannya mengubah perkataan kita. Biarlah setiap kita pun boleh menyadari hal ini, sehingga kita pun ketika mengeluarkan perkataan kita boleh menjadi satu menceritakan tentang kasih Tuhan bagi banyak orang. Saya kasih kesempatan buat kita untuk bersama-sama mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah rencana tindakan yang mau kita ubah di dalam perkataan kita. Mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ungkapkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya ingin berubah Tuhan. Saya ingin menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Saya ingin mewariskan satu kebenaran firman-Mu melalui kata-kata yang disampaikan. Saya mau mengasihi banyak orang melalui perkataan saya Tuhan. Mampukan ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami tidak mampu ya Tuhan mengekang lidah kami. Sungguh kami tidak mampu untuk menahan perkataan kami ya Tuhan. Kadangkala kami lupa. Kadangkala kami tidak menghiraukan orang lain. Kadangkala kami tidak mengindahkan orang lain. Apakah orang itu mengalami sakit hati karena apa yang kami sampaikan? Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bersama-sama mau menyerahkan diri kami untuk diperbaharui oleh Tuhan. Untuk dapat menahan diri kami, terlebih di dalam perkataan kami. Sehingga apapun yang kami sampaikan ya Tuhan, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Mari diberkati oleh firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Bapak Ibu, setiap jemaat yang ada di rumah, saya percaya diberkati dan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Berbahagialah barang siapa yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Dan terima kasih Pak Evangelis Yohanes Afriyadi. Tentu Tuhan akan memberkati pelayanannya. Baik Bapak Ibu, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mempersiapkan persembahannya masing-masing sebagai ucapan syukur dan bentuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang khususnya berada di rumah masing-masing boleh melihat atau memperhatikan barcode, boleh melalui scan barcode, boleh melalui rekening gereja yang ada tertera di layar Bapak Ibu yang ada di aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Baik, mari kita persiapkan persembahan kita seraya mengangkat pujian yang dipersiapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami jemaat-Mu Tuhan, Gereja Kristen Kalam Hidup telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Makin yang Kau berkati, ini adalah bukti bahwa kami tidak bergantung pada apa yang kami miliki Tuhan. Tetapi kami hanya bergantung kepada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Setiap kami ya Bapa, baik persembahan yang dikumpulkan di rumah masing-masing maupun tempat ini, mari yang Kau berkati, dimanapun persembahan akan disalurkan Tuhan, dan dimanapun untuk pembangunan juga buat tempat ini ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik yang di gereja maupun yang di rumah atau dimanapun berada kita beribadah. Shalom, kita boleh lampaikan tangan ya. Kalau di onsite kita boleh salaman, tapi dalam virtual kita melambaikan tangan saja. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mau menyimak beberapa pengumuman pada minggu ini ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, minggu depan kita beribadah masih sama seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu masih via Zoom, di mana minggu depan ada minggu kelima dari bulan Agustus ini ya tuh, di mana kita akan bersama-sama merenungkan topik atau tema tentang merdeka dari dosa perbuatan, gitu ya, yang akan dilayani oleh Evangelis Valentina. Kira kita mulai hari ini pun boleh memulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada minggu yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini maupun minggu depan setiap minggunya kami juga mengundang Bapak Ibu yang punya anak-anak boleh ikut ibadah worship kid ya, atau sekolah minggu setiap pukul 10 pagi setiap minggunya. Dan juga selain sekolah minggu, kami juga mengundang anak-anak remaja ya untuk beribadah bersama-sama juga setiap hari Minggu jam 10 pagi ya via Google Meet untuk boleh bersama-sama beribadah ya anak-anak remaja kita. Baik, selanjutnya pengumuman yang berikutnya untuk ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan sepekan
ke depan, di mana hari Selasa nanti ada persekutuan kaum wanita. Kami mengundang para kaum Hawa untuk boleh ikut persekutuan wanita, di mana minggu terakhir atau minggu keempat setiap bulannya kita tidak mengadakan komsel, tetapi kita mengadakan persekutuan ya, gabungan. Itu yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus ini di persekutuan wanita. Mari para ibu-ibu, para remaja putri mungkin gitu ya, boleh bergabung ya, tidak hanya yang sudah berkeluarga, tetapi yang belum berkeluarga pun diajak untuk boleh bersekutu bersama dalam persekutuan wanita ini ya. Selanjutnya pada hari Rabu, tak henti-hentinya saya mengajak, mendorong Bapak Ibu untuk boleh kita bersama-sama berdoa bersama, menaikkan doa-doa pergumulan kita di dalam malam pujian dan doa setiap hari Rabu jam 6 sore via via Zoom meeting begitu ya. Mari Bapak Ibu bergabung bersama-sama, kita mau bergumul, berdoa bersama-sama. Selanjutnya pada hari Kamis ada persekutuan youth ya, atau anak-anak muda, di mana minggu ini, minggu keempat juga youth akan mengadakan persekutuan ya, bukan komsel ya, baik pada jam 7 malam. Selanjutnya untuk anak-anak remaja, khusus anak remaja pada Jumat ini, anak-anak remaja akan tetap mengadakan komsel ya, kelompok sel pada hari Jumat ini jam 6.30. Dan pada jam 8 malam hari Jumat ada persekutuan kaum pria. Nah kalau tadi hari Selasa ada kaum Hawa, ya pada hari Jumat ada kaum Adamnya gitu ya, jam 8 malam via Zoom meeting. Sama seperti kaum wanita tadi, kaum pria pada Jumat ini akan mengadakan persekutuan ya, bukan komsel, begitu. Kami mengundang tentu Bapak Ibu untuk boleh mengikuti, khususnya kaum Adam tadi ya, mengikuti persekutuan pria. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang terakhir Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah pernah diumumkan sejak awal atau bahkan akhir Juli yang lalu, di mana gereja kita yang berada di Kecamatan Astana Anyar, di mana kita bergabung dengan paguyuban gereja-gereja Kecamatan Astana Anyar gitu ya, kita bersama-sama membantu percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan gereja-gereja se-Astana Anyar termasuk Gereja Kristen Kalam Hidup juga telah bekerja sama dengan Kecamatan Astana Anyar ya untuk mengadakan vaksinasi bagi warga jemaat maupun warga masyarakat yang khususnya yang tinggal di Kecamatan Astana Anyar untuk dilakukan vaksinasi. Bapak Ibu, vaksinasi ini dilakukan selama bulan Agustus ini 8 kali, dan ini minggu kemarin sudah masuk ke kali yang ke-6 begitu ya, masih ada 2 kali lagi minggu depan, hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kami mengundang bagi warga jemaat, mungkin ada yang belum menerima vaksinasi, mumpung masih ada kesempatan, mari bisa menghubungi sekretariat gereja ya Bapak Ibu, supaya kita bisa bantu Bapak Ibu yang belum menerima vaksinasi untuk bisa divaksin begitu ya, supaya kita boleh mendapatkan imunitas, herd immunity yang baik ya, untuk kita boleh paling tidak mencegah, memperlambat atau penyebaran virus ini ya. Sekali lagi kami mengundang, dan bila kita terus doakan biar kerjasama ini juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat umum pada umumnya ya, dan biarlah kehadiran gereja-gereja khususnya yang tergabung dalam paguyuban Astana Anyar ini boleh betul-betul menjadi duta Kristus di tengah-tengah situasi bangsa seperti ini. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman kita pada hari ini. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian pengutusan, dan kita akan akhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Perbuatanmu ajaib, angkatlah saudara, pandang Tuhan, megahkan Dia, agungkan Dia. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan kami. Engkau yang melihat, Engkau yang tahu setiap pergumulan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang ada di Gereja Kristen Kalam Hidup ya Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu ya Tuhan menolong kami. Kiranya kasih kemurahan-Mu ya Tuhan senantiasa menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Banyak keterbatasan yang kami hadapi ya Tuhan. Di dalam pekerjaan, bahkan kesehatan kami, dan di dalam kehidupan rumah tangga. Kiranya kami pun terus dikuatkan oleh Tuhan, sehingga tetap didapati setia oleh Tuhan. Bahkan melalui usaha pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Dan di dalam kesehatan, kekuatan kami, kiranya kasih kemurahan Tuhan memberikan satu kesembuhan bagi kami. Dan di dalam setiap pergumulan keluarga kami, kiranya Tuhan yang menunjukkan jalan keluar. Sehingga kami pun diberikan kekuatan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk pergumulan dunia Indonesia, bahkan kami umat-Mu ya Tuhan, yang berada di kota Bandung, di mana saat ini menghadapi yaitu wabah COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan bermurah hati untuk melihat setiap seruan kami ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan menolong kami dengan menghilangkan wabah COVID ini di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan untuk kami masyarakat ya Tuhan, umat-Mu, kiranya kami pun boleh memiliki kesadaran yang tinggi untuk senantiasa mengikuti setiap anjuran pemerintah, bahkan kesadaran diri kami untuk mau bersama-sama memperhatikan orang lain, sehingga mengikuti setiap apapun yang menjadi anjuran pemerintah di dalam pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Juga untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden, bahkan seluruh pejabat yang terlibat di dalam Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang tolong supaya melalui kehadiran para pemimpin kami, kiranya kami pun boleh merasakan satu kesejahteraan, satu kedamaian, ketenteraman ya Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Juga berdoa saat ini untuk tim medis, para aparat keamanan yang berjuang ya Tuhan di dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit oleh karena COVID-19. Biarlah Tuhan yang tolong sehingga mereka pun boleh dijaga oleh Tuhan. Dan setiap apapun yang dilakukan belum mendatangkan suatu hal yang baik. Bahkan para relawan ya Tuhan, banyak orang yang terlibat saat ini di dalam mendukung secara khusus proses vaksin, bahkan hal-hal upaya yang lainnya. Kiranya juga Tuhan berkati agar semua upaya bergandengan tangan bersama-sama banyak orang, kiranya pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa ada kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kehadiran orang percaya boleh dirasakan untuk saling memberkati. Bapa di dalam surga, saat ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk STT Kalam Mulia. Biarlah juga Tuhan berkati di dalam kehadirannya di tengah-tengah kota Bandung. Biarlah kehadiran STT Kalam Mulia pun boleh menjadi saluran berkat. Dan setiap mahasiswa didik pun boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan. Dan dipersiapkan dan diperlengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap ditempatkan oleh Tuhan dimanapun Tuhan mempercayakannya kelak. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kiranya biarlah Tuhan yang menolong, memimpin dan menyertai di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menerima kasih kemurahan Tuhan di dalam berkat-Nya. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan di dalam Allah Bapa, di dalam Anak Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk senantiasa menjadi saluran berkat, untuk menjadi damai, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui perkataan kita, melalui apapun yang kita sampaikan, sehingga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kasih Tuhan yang dirasakan di tengah-tengah kehidupan kami, hanya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan dipersilakan mengambil sikap saat teduh bersyukur. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan setiap jemaat Tuhan. Dan demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.